Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian, baik yang di pondok ataupun di rumah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari Nurul Ahmadi Channel mempunyai satu program acara baru, yakni Tawasis. Tawasis yang maknanya tanya jawab seputar Islam. Yang mana nanti di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman atau mungkin para pemirsa yang ingin menanyakan sebuah permasalahan, mungkin entah itu permasalahan umum atau mungkin juga bisa permasalahan pribadi. Saya di sini bersama rekan saya, Pak Ishak Mustafiddin. Gimana kabarnya Pak Ishak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seperti sehat. biasa. Mas Wawan gimana kabarnya? Alhamdulillah awak sehat, ekonomi ya. Sekarat. Agak sekarat. Jarang dong. Ya, beginilah kehidupan ya. Ya, di sini kan kita mau menjawab beberapa pertanyaan dari para narasumber. Kok narasumber? Apa namanya? Para sailin. Sailin, orang yang bertanya. Apa mungkin kita langsung saja pertanyaan yang pertama? Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah, Masya Allah. Hamba Allah, ini tulisannya Mas Najib. Kalau hamba Allah ya cukup hamba Allah saja ya. Enggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah dalam kurung @najib 208. Ada pertanyaan begini, ya mungkin pertanyaannya sedikit klasik ya. Tapi ya enggak apa-apa. Mungkin ada jawaban yang lebih spesifik nantinya atau mungkin membantu teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendengarkan penjelasan-penjelasan berikut. Pertanyaannya seputar tentang wudhu, toharoh. Ya, saya rasa ini juga penting karena berkaitannya dengan sholat. Kalau wudhunya nggak sah ya otomatis sholatnya juga nggak sah kan. Pertanyaannya, mengapa wudhu kok membasuh wajah, mengusap kedua tangan, sampai siku, mengusap enggak? Tulisannya di sini mengusap. Membasuh harusnya enggak? Membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki dan tertib. Apakah ada penjelasannya, Pak Ishak? Monggo. Melu Nabi. Tiba atau ta'abudi. Itu jawaban paling aman. Paling aman itu ta'abudi. Tapi begini. Permasalahan wudhu itu ada yang mengatakan hoiro makul, ada yang mengatakan makul. Maksudnya makulul makna. Jadi bisa diakal gitu. Bisa dipolitik. Bisa diakal. Jadi dalam permasalahan wudhu, kenapa kok yang dibasuh itu wajah, kedua tangan, terus ngusap sebagian kepala, kemudian kaki dibasuh. Itu melihat dari kalau kita cek di kitab Tuhfah itu ada, kitab Tuhfah atau di taklekannya Sulam itu, bahwa anggota-anggota yang dibasuh saat wudhu itu anggota yang paling sering melakukan kesalahan, kemaksiatan. Makanya dalam kitab itu dikatakan mahal luktisabil khotoya. Jadi tempat melakukan kesalahan-kesalahan itu ya tadi wajah, tangan dan kemudian kaki, kepala dan kaki. Atau gini, kasusnya ketika Nabi Adam itu mendekati pohon sajaroh khuldi itu kan, karena dilarang sama Allah dalam Quran itu la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin itu saat Nabi Adam mendekati syajarah, mendekati wit
pohon khuldi itu tawajjaha atau redaksinya gini, li anna adama tawajjaha ila syajarah biwajhihi wa masa ilaiha birijlaihi wa yatanawalu minha biyadaihi wa massa birasihi wa raqaha. Yang artinya Jadi Nabi Adam itu menghadap buah khuldi, pohon pohonnya. khuldi itu dengan wajahnya, kemudian berjalan menuju pohon khuldi itu dengan kedua kakinya dan memetiknya itu Dengan menggunakan kedua tangannya. Dan adapun kepalanya itu disebabkan nempel atau gepok, kalau bahasa Jawa itu gepok, menyentuh godongnya, daunnya itu, makanya mashu kan, mashu. Jadi itu wajah untuk tawajuh, memandang atau ngadep wite pohonnya, kedua kaki untuk berjalan ke menuju pohonnya, tangan untuk memetik. Adapun kepala yang dimashu tadi karena pas lagi metik, itu godongnya nempel kepalanya gitu. Berarti nek godongnya gak nempel mungkin gak ene mashu ba'di roksi, mashu ba'di roksi mungkin gak ene, mungkin ini jenenge diakal kan, namanya diakal. Tapi yang jelas tadi karena ta'abudi gitu. Karena ta'abudi itu afdolu min makulil makna ya, jadi lebih utama ta'abudi itu daripada tadi mengakal kan. Diakal maknanya seperti yang saya terangkan tadi itu lebih baiknya, lebih aman, lebih utamanya itu jawabannya adalah ta'abudi, karena dalam Qur'annya juga seperti itu kan. Faksilu wujuhakum. Terus jadi memang ada hikmah di balik itu. Iya. Jelas enggak kok. Kan kadang juga ada pertanyaan kan. Wong orang ngapunten ya, kentut kan yang keluar angin atau katakanlah goid yang keluar najis kan dari dubur. Tapi mengapa kok yang yang dibasuh kok malah tangan? Ya, ternyata ya memang ada hikmah di balik itu. Kan ini permasalahannya bukan najis soalnya, tapi hadas. Hadas berbeda dengan najis. Hadas berbeda dengan najis. Kalau najis kan tampak jelas, hadas kan enggak. Hadas enggak tampak. Makanya tadi meskipun yang kentut itu pantatnya, duburnya, tapi yang dibasuh tetap wajah, tangan dan karena permasalahannya adalah hadas bukan najis. Kalau najis kan memang dihilangkan, dibasuh selain wudhu. Mungkin nanti ada permasalahan lagi mungkin. Kenapa orang kentut enggak cebok nanti gitu kan? Bisa. Kenapa orang kentut itu enggak cebok? Mungkin pernah terbesit di pikirannya seperti itu kan. Kenapa kentut kok enggak cebok kan? Tadi karena kentut itu enggak najis gitu kan. Kentut itu enggak najis. Maka enggak perlu dibasuh itu. Enggak perlu dibasuh. Okay. Mungkin sudah jelas ya kalau permasalahan wudhu tadi ya. Kita langsung lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa ada? Dari saudara Muiz saudara Muiz @_27. Apa itu 27? Ya mungkin tanggal lahirnya mungkin atau menyebutkan nomor-nomor malah memasang togel lagi. Bagus. Enggak, jangan. Bukan. Ntar jangan dipasang togel, oke. Pertanyaan. Nah, ini sepertinya pertanyaan yang menarik. Hubungannya dengan parenting, tentang orang tua dengan anaknya. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang anak kecil, berarti mungkin di sini dikoyiti anak yang belum balik mungkin karena bahasanya anak kecil. Ketika seorang anak kecil berzina, dan pertanyaannya siapakah yang menanggung dosanya? Apakah anak tersebut atau orang tuanya? Sementara kita kan tahu yang namanya anak kecil belum balik, belum tertaklif gitu kan. Itu nanti kasusnya kayak pas kita kecil dulu ya. Pas masih kecil kan kadang itu ambilkan makanan punya teman gitu kan. Punya si A ambilkan. Ojo lah dosa gitu. Jangan dosa gitu kan. Nanti dosanya saya yang nanggung, sering gitu. Kok dosanya aku sih nanggung.
Itu istilah seperti itu tidak disahkan dalam fikih atau dalam Islam. Jadi tidak ada istilah dosanya saya yang menanggung, nggak ada. Berarti- Terus kalau ndang, kapopo dijuput, tidak apa-apa diambil. Ah dosa Kang, nanti saya yang menanggung dosanya. Itu Nggak tidak ada istilah seperti itu, nggak ada. Jadi nggak sah dalam hukum fikih, hukum Islam itu tidak ada istilah menanggung dosa orang lain, itu tidak ada. Jadi karena melihat tadi bahwa orang yang melakukan dosa itu dosanya ya kembalinya ke diri sendiri, nggak mungkin ke orang lain. Meskipun itu dosa anak atau dosa orang tua, ya ditanggung oleh masing-masing. masing-masing. Orang tua ya orang tua sendiri gitu. Karena melihat di Quran juga jelas wala taziru waziratu wizra ukhra itu kan. Jadi orang yang berdosa ya tidak akan menanggung dosa orang lain gitu, tanggung sendiri. Dan dalam hadis pun ada kan ala la yajni janin kan illa ala nafsihi. Wala yajni alwalid ala waladihi. Wala yajni la yajni alwalad ala walidihi. Wala yajni alwalid ala waladihi. Jadi ya dosa itu ditanggung oleh diri sendiri. Gitu. Nggak ada istilah Dosa dosa anak ditanggung oleh orang tua ditanggung oleh anak. Nggak ada dalam istilah fikih atau hukum Islam itu tidak ada. Berarti tetap dosa semua dipertanggungjawabkan oleh yang berbuat tersebut. Yang berbuat tersebut. Setiap perbuatan ada tanggung jawabnya masing-masing. Tapi dalam permasalahan ini anak, karena anak itu kan masih tadi dikatakan yang belum balik lah. Anak kecil. Anak kecil belum balik. Kalau belum balik itu melakukan maksiat atau kesalahan itu tidak dihukumi dosa. Tidak dihukumi dosa. Tapi harus menanggung. Maksudnya gini, menanggung atau mengganti ketika kasusnya itu misal gini. Anak kecil merusak mainan temannya. Lah, nggak dosa. Tapi harus mengganti mainan yang dirusak itu. Jadi menurut Ibnu Abdil Bar bahwa orang yang tidak terkena dosa tadi orang yang tidur sama anak kecil. Orang tidur kalau merusak fasilitas, misalnya santri merusak fasilitas pondok, tapi dia dalam keadaan tidur, bahasanya ngigo, Ngelindur. Nah, ngelindur atau yang ngelindur ngigo gitu kan. Terus posisi tidur dia ngigo, ngancurin kaca, misalnya jendela atau yang lainnya, itu enggak dosa. Atau melakukan apa enggak dosa, tapi harus mengganti gitu, mengganti. Enggak dosa enggak, harus mengganti. Kemudian masalah tadi yang anak kecil melakukan zina atau maling atau apalah, itu tidak dikenai hukuman dosa. Karena anak kecil sendiri masuk Islam saja belum wajib. Masuk Islam aja belum wajib, apalagi mendapatkan hukum seperti zina dan seterusnya. Masuk Islamnya saja belum wajib. Itu dijelaskan dalam kitab Sulamun Taufik ada fasal yang menerangkan yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam. Jadi wajib atas orang mukallaf masuk ke agama Islam. Wajib masuk Islam itu bagi orang yang mukallaf. Nah, sedangkan mukallaf sendiri itu adalah akil balik. Sudah berakal dan sudah balik. Maka anak kecil yang belum balik atau belum berakal itu ketika melakukan dosa jelas tidak dihukumi dosa, karena masuk Islam saja belum wajib. Apalagi dalam permasalahan larangan atau kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam agama Islam. Masuk agamanya saja belum wajib, kan gitu. Cuman nanti permasalahannya di orang tua. Orang tua itu mendapat dosa bukan karena zinanya si anak, tapi karena tidak mengajarkan anak yang baik, tidak melindungi, kurang bimbingannya anak tersebut. Karena bimbingannya itu. Makanya kan dalam Quran juga dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro kan. Al-ayah yang waquduhan nas wal hijarah itu dan seterusnya. Jadi di Quran itu diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Supaya apa? Melindungi
menjaga diri sendiri dan keluarganya dari api neraka. Kalau kita lihat dalam kayak tafsir semacam Ibnu Katsir, di situ diterangkan bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro itu alimuhum nyun sewu adibuhum wa alimuhum. Jadi mendidik dan mengajarkan. Mendidik dan mengajarkan. Ada lagi yang berpendapat bahwa tafsiran ayat itu adalah untuk bertakwa kepada Allah, ittaqullaha, kemudian wa ausu ila ahlikum bitaqwallah. Jadi wasiat, jadi kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah karena ku anfusakum, diri sendiri disuruh takwa kepada Allah, kemudian wasiat kepada keluarganya untuk bertakwa kepada Allah. Nah, takwa sendiri itu kan imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi kan. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu diperintahkan untuk orang tersebut disampaikan atau diwasiatkan kepada keluarganya. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, maka orang tua mendapatkan dosa karena tidak ku anfusakum wa ahlikum naro, karena tidak membimbing dengan baik, tidak mengajarkan anaknya dengan baik itu. Jadi bukan karena zinanya, tapi karena bimbingannya itu, kurang bimbingannya itu. Karena kan dalam hadis juga dikatakan kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatih, kan gitu toh. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan diberi pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin gitu kan. Makanya di lanjutan hadis itu kan ada wal mar'atu ra'iyatun kan. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Wa hiya mas'ulatun anhum. Perempuan itu adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anak suami. Maka nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau anak kok sampai melakukan zina atau melakukan kesalahan, maka orang tua yang akan dimintai pertanggungjawabannya gitu, pertanggungjawabannya. Jadi dosanya karena tadi masalah tanggung jawab pendidikannya gitu loh. Makanya akhirnya diwajibkan pendidikan di usia dini kan gitu kan. Diwajibkan atau dianjurkan. Makanya umur 7 tahun harus diperintahkan sholat, umur 10 tahun nggak sholat dipukul kan gitu ya. Dalam hadisnya kan gitu. Itu pendidikan di usia dini karena tadi untuk menjaga anak supaya tidak melakukan kemaksiatan dan mendorong anak supaya melakukan ketaatan tadi. Dosanya di situ orang tua itu karena kepemimpinannya gitu, kepemimpinannya. Itu perempuan ya, laki-laki juga sama, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Wahia mas'ulun an ra'iyatihi. Wahia mas'ulun anhum. Laki-laki juga sama menjadi pemimpin ahlu baitnya, keluarganya. Kan? Maka nanti juga seorang laki-laki dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Perempuan juga sama yang tadi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Jadi dosanya karena itu tadi. Berarti penting bagi orang tua untuk jelas mendidik anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang sampai melanggar syariat tentunya. Ya karena itu tadi alasannya memang tidak menanggung dosanya, tapi dosa yang disebabkan karena kemaksiatan anaknya, tapi disebabkan karena kurangnya dalam mendidik sang anak hingga akhirnya anak melakukan maksiat, itu yang menyebabkan dosanya orang tua. Seperti itu kan. Iya, makanya kadang repotnya kalau orang tuanya yang ahli maksiat itu. Orang tuanya ahli maksiat tapi nyuruh anaknya itu berbuat takwa atau kebaikan kan. Padahal wong tuane ya judi, yo mendem, tapi anaknya kon salat kon apa ya. Ya bagus sih memerintahkan kan. Tapi kan butuh tidak semua berlaku ungdur makola walatang durman kola. Karena kadang juga butuh ungdur mankola walatang dur makola. Lihat siapa yang berbicara, jangan lihat apa yang dibicarakan. Kadang butuh itu. Jadi ketika orang tua pengen anaknya baik, ya orang tuanya harus membenahi diri dulu. Gitu.
membenahi diri dulu supaya anaknya baik. Karena apa yang sering dilihat oleh anak adalah apa yang sering dilakukan oleh orang tua. Orang tuanya apik, anaknya itu meskipun tidak perlu diperintah, kalau melihat orang tuanya baik, saya kira akan ikut baik. Makanya jare apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu. Jare Agus, yo nek buahe di apa jenenge? Sawat. Di sawat ya waduh. Jatuh adoh. Maka memang sebuah pembelajaran yang paling baik menurut saya pun dengan cara mencontohkan, bukan hanya menyuruh, memerintahkan, bukan kan ya. Memang yang terbaik menurut saya itu ya tindakan langsung, tindakan nyata, mencontohkan. Kalau cuma diperintah hal begini begitu, sementara yang memerintahkan tidak melakukan, ya nanti dikonter oleh anaknya. Ya kaburo makan indallah lah. Lah, sampean orang lakoni kok Pak, ngongkon aku ngelakoni terus gimana? Orang tua jawab skakmat. Jadi pesannya Sudah cukup. pesannya Ya, pesan barangkali mau pesan buat orang tua. pesan kepada orang tua atau mungkin para calon orang tua ya. Ya sampean berarti. Sampean juga. Ya buat semuanya, khususnya diri saya sendiri dan kepada para pemirsa, ya untuk tetap selalu bertakwa, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanata al-hadis. Ya untuk tetap selalu bertakwa, menjaga dirinya sendiri dan juga orang-orang terdekat khususnya keluarga. Karena ya memang orang yang terdekat memang kadang ya yang paling rawan. Kadang kita dekat dengan orang lain justru malah sampai melupakan keluarga kan bisa saja terjadi ya. Pentingnya untuk saling mengingatkan pada orang terdekat tentunya. Kalau jenengan ada pesan? Nggak ada, aku mesen ya wae dhewe wae. Nek ngono aku mau tak pesen awakku dhewe ya. Pesan es teh. Sepertinya cukup, baru ada 2 pertanyaan tadi tentang hal klasik, tentang berkaitan dengan wudhu dan juga tentang parenting, tentang orang tua dan anaknya. Barangkali cukup pembahasan malam hari Pertanyaan selesai? Pertanyaan selesai. Ya wes. Nah, mungkin barangkali para pemirsa di rumah ada pertanyaan, ya tadilah tentang masalah-masalah tentang itu tawasis ya, bukan permasalahan umum. Khususnya tawasis, tanya jawab seputar Islam yang nanti tarik sis. ya nanti bisa kita tampung di sini, mungkin bisa kita jawab bareng-bareng, kita ulas di sini. Silahkan tuliskan di komentar. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sudah, Pak? Monggo. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari kami di sini. Ketika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan ketika ada kelebihan, ya mohon dikembalikan. Oke. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah di kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.